Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula Ustadz Nur Amin MPDI selaku dosen pengampu materi psikologi agama. Pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya ingin membahas tentang perkembangan jiwa keagamaan pada saat dewasa dan lansia, perspektif psikologi, di mana pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi dan konsep dari jiwa keagamaan pada dewasa dan lansia. Dewasa merujuk pada seseorang yang telah melewati masa remaja dan telah mencapai kedewasaan fisik, emosional, sosial, dan finansial. Biasanya, orang dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Usia dewasa itu umumnya dimulai dari 18 tahun ke atas. Dan lansia adalah individu yang telah mencapai usia lanjut, umumnya dimulai dari 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, seseorang mungkin mengalami perubahan fisik, kognitif, dan kesehatan yang lebih signifikan dibandingkan usia sebelumnya. Jadi, keagamaan pada dewasa dan lansia merujuk pada bagaimana individu dalam kelompok usia ini menghayati dan menjalankan dan memahami ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada orang dewasa, keagamaan seringkali menjadi bagian penting dari identitas dan nilai-nilai pribadi. Mereka mungkin terlibat dalam praktek keagamaan seperti beribadah, mengikuti kegiatan komunitas, dan menerapkan ajaran agama dalam keputusan hidup. Keagamaan dapat memberikan dukungan emosional dan sosial, serta membantu dalam menghadapi tantangan hidup. Sementara untuk pada lansia, keagamaan dapat berfungsi sebagai sumber ketenangan dan harapan. Banyak lansia yang menemukan makna dalam kehidupan mereka melalui praktek keagamaan yang juga dapat membantu mengatasi rasa kesepian dan kehilangan. Agama seringkali menjadi penguat mental dan spiritual, memberikan rasa tujuan untuk komunitas di masa-masa akhir kehidupan. Jadi, secara keseluruhan, keagamaan pada kedua kelompok usia ini berperan penting dalam membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia dan memberikan makna dalam kehidupan mereka. Pada masa dewasa, jiwa agama berkembang sebagai bagian dari proses pematangan diri dan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Orang dewasa sering menghadapi berbagai tantangan hidup seperti karir, hubungan, dan tanggung jawab sosial yang mendorong mereka mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan nilai-nilai spiritual. Mereka berusaha menyimbangkan dan kebutuhan batiniah serta menggunakan agama sebagai sumber kekuatan untuk mengatasi stres dan mengambil keputusan penting. Misalnya, seorang yang mengalami tekanan di tempat kerja mungkin menemukan ketenangan melalui doa atau ritual keagamaan yang membantu mereka melihat masalah dengan lebih positif dan membuat keputusan yang bijaksana. Bagi orang dewasa, menjalankan agama bukan hanya soal ibadah formal, tetapi juga menjadi panduan moral dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga kejujuran dan keadilan dalam pekerjaan. Jadi konsep keagamaan pada orang dewasa yaitu bagaimana agama berperan sebagai sumber kekuatan, panduan moral, dan cara mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material. Pada lanjut usia, jiwa agama seringkali menjadi lebih dalam karena lansia mulai memikirkan tentang makna hidup dan kematian. Mereka cenderung lebih fokus pada hubungan spiritual dengan Tuhan untuk menemukan ketenangan dan penerimaan atas perjalanan hidup yang telah mereka lalui. Agama menjadi sumber penghibur, terutama dalam menghadapi kesehatan yang menurun dan keterbatasan fisik. Contohnya,
Seorang lansia yang selalu sholat subuh atau pergi ke gereja setiap minggu tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga mencari ketenangan batin dan keyakinan akan kehidupan setelah mati. Saat kesehatan mereka menurun, keyakinan agama membantu mereka merasa lebih kuat dan sabar menghadapi penderitaan. Mereka lebih menerima keadaan dengan ikhlas dan menunjukkan perilaku yang lebih penuh kasih. Inti dari konsep dari lansia yaitu agama bukan hanya rutinitas, tetapi menjadi panduan hidup yang memberi makna baru dalam menjalani masa tua, membantu mereka merasa damai dan ikhlas dengan segala tantangan yang dihadapi. Jadi, inti dari konsep keagamaan pada orang dewasa dan lansia, jika pada orang dewasa, sebagaimana panduan moral dan sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material. Jika pada lansia, agama menjadi lebih mendalam, membantu mereka mencari makna hidup, menemukan kedamaian, dan menerima kondisi akhir kehidupan dengan lebih ikhlas dan tenang. Saya atas nama Lutfi Hidayatullah akan menjelaskan tentang mata pelajaran perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan lansia. Perkembangan jiwa agama pada orang dewasa dan lansia yaitu menyoroti pergeseran dalam pemahaman dan praktik spiritual seiring bertambahnya usia. Pada dewasa, individu mulai merenungkan makna hidup, mengaitkan pengalaman dengan nilai-nilai spiritual, dan mengalami konversi agama. Ciri-ciri keberagamaan dewasa mencangkup penerimaan kebenaran agama yang matang, yaitu seperti sikap realis serta keterlibatan yang lebih aktif dalam ajaran agama. Sementara itu pada usia lanjut, jiwa agama cenderung semakin mendalam, yaitu dengan fokus pada makna kehidupan dan kematian. Lansia sering mencari kedamaian melalui praktek keagamaan dan refleksi atas pengalaman hidup karakteristik. Karakteristik keberagaman mereka menunjukkan kematangan penerimaan terhadap ajaran agama dan peningkatan keinginan untuk saling mencintai. Selain itu, ketakutan akan kematian dapat memicu penguatan keyakinan terhadap kehidupan setelah mati, memberikan ketenangan dan harapan secara keseluruhan. Perkembangan jiwa agama di kedua tahap usia ini berkontribusi pada kesejahteraan mental dan spiritual individu. Perkembangan jiwa keagamaan pada lansia sering kali lebih mendalam dengan fokus pada pencarian makna hidup dan penerimaan terhadap akhir hayat. Lansia cenderung mencari kedamaian batin melalui praktek keagamaan seperti doa, ibadah, dan agama memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi keterbatasan fisik dan kesehatan yang menurun. Saya di sini akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa keagamaan pada orang dewasa. Jiwa keagamaan pada orang dewasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu seperti pengalaman pribadi, pengalaman hidup yang mendalam seperti kehilangan orang yang terkasih, atau pengalaman spiritual yang kuat dapat mendorong seseorang untuk lebih mendalami agama. Misalnya, seseorang yang mengalami kesulitan untuk mencari ketenangan melalui praktek keagamaan. Jika seseorang kehilangan orang tua, mereka mungkin mencari ketenangan dan makna hidup melalui doa dan ibadah agar merasa lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kepribadian, yaitu sifat dan karakter individu yang berperan. Contohnya orang yang cenderung reflektif dan terbuka terhadap ide-ide baru, seperti seseorang yang suka membaca buku untuk mengeksplorasi ajaran agama yang berbeda, seperti mempelajari filosofi Buddha. Yang kedua, faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, budaya dan tradisi, akses terhadap informasi. Untuk lingkungan keluarga yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat dapat mempengaruhi anak-anaknya untuk melanjutkan praktek tersebut saat dewasa. Misalnya,
Jika orang rutin berdoa dan menghadiri ibadah, anak-anak cenderung mengikuti jejak tersebut. Adapun budaya dan tradisi, budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai keagamaan juga berpengaruh. Misalnya, perayaan hari besar keagamaan yang diadakan secara meriah di masyarakat dapat mendorong individu untuk lebih terlibat dalam kegiatan keagamaan. Untuk akses terhadap informasi di era digital ini, akses terhadap informasi mengenai ajaran-ajaran agama melalui internet dapat memperluas pemahaman seseorang tentang spiritual. Seperti orang yang membaca artikel atau menonton video tentang agama mungkin menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Kan seperti zaman sekarang sudah ada internet, jadinya banyak lihat-lihat lah, buka HP, ya di TikTok kan banyak sekarang. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa pada seseorang dewasa adalah bahwa perkembangan spiritual dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan kepribadian, serta lingkungan keluarga, budaya, tradisi, dan akses informasi. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong individu untuk mendalami agama dan memperluas pemahaman spiritual. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat melihat bagaimana perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa adalah hasil dari interaksi antara pengaruh internal dan eksternal. Perkembangan jiwa keagamaan pada lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman hidup, lingkungan sosial, kesehatan mental dan fisik, pendidikan agama, serta kehidupan spiritual sebelumnya. Yang pertama, yaitu pengalaman hidup. Jika seorang nenek yang kehilangan suaminya mulai sering berdoa lebih sering, jadi kehilangan dapat mendorong individu untuk mencari makna hidup melalui agama sebagai cara untuk mengatasi kesepian dan mendapatkan penghibur. Yang kedua, lingkungan sosial. Jika ada seorang kakek yang tinggal di lingkungan yang mendukung kegiatan agama, ikut serta dalam kegiatan amal masjid. Jadi lingkungan yang positif dapat memotivasi lansia untuk terlibat lebih aktif dalam praktek keagamaan yang dapat memperkuat iman dan rasa kebersamaan. Yang ketiga yaitu kesehatan mental dan fisik. Jika ada nenek yang sehat, aktif mengikuti kelas agama, sedangkan lansia yang depresi menarik diri dari kegiatan. Jadi kesehatan yang baik mendukung keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, sementara masalah mental dapat menghambat partisipasi. Yang keempat yaitu pendidikan dan pengetahuan agama. Jika ada seorang kakek yang dengan latar belakangnya pendidikan agama yang baik aktif berdiskusi tentang isu keagamaan, jadi pengetahuan orang baik tentang agama yaitu mendorong partisipasi yang lebih aktif dan memungkinkan individu berbagi pengetahuan dengan generasi muda. Yang kelima adalah kehidupan spiritual sebelumnya. Jika ada nenek yang dibesarkan dalam tradisi kuat, terus menjalankan ritual keagamaannya keluarga, jadi latihan spiritual yang telah ada sebelumnya, jadi melanjutkan sebagai cara untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang diwariskan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keliruan yang kami jelaskan. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.